budaya positif. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan terkait konsep utama dari budaya positif. Baik, konsep utama budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Kelima ini adalah konsep utama dari budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Baik, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dengan hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif mengandung konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Peran sekolah sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya atau karakter sangat penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Baik, yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Dian Egosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Coba perhatikan, berikut ini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikut dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Baik, itu terkait disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas. Setiap tindakan
atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Coba perhatikan beberapa cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, itu ada beberapa cara membuat keyakinan kelas. Baik, yang pertama, dari yang pertama sampai yang terakhir itu. Kemudian ada contoh keyakinan kelas dengan menerapkan budaya malu dengan kesepakatan saya malu jika. Jadi ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas dengan menerapkan budaya malu. Saya malu jika datang terlambat, tidak belajar, tidak datang sekolah, tidak ikut upacara, menyontek, berbohong, tidak mengerjakan tugas, terlambat mengumpulkan tugas, tidak sopan santun, tidak menjaga kepentingan sekolah, tidak ikut kegiatan sekolah. Ini adalah sebuah contoh dari keyakinan kelas dengan menerapkan budaya malu. Tapi Bapak Ibu juga jika menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing, jadi ada banyak hal terkait nilai-nilai positif. Misalnya berdoa sebelum mulai dan setelah pembelajaran. Kemudian harus sopan, menghargai pendapat dari teman-teman lain di dalam kelas. Ini hanya sekedar contoh dengan menerapkan budaya malu. Kemudian yang berikut, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan atas pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, mari kita bahas satu persatu dari kelima kebutuhan dasar manusia. Baik, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu terkait kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hebat dengan tingkat intelijensi tinggi. Misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Baik, itu adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Baik, yang keempat adalah posisi kontrol. Danny Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum,
Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Itu untuk penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Ya, ini beberapa pertanyaan atau kata-kata yang diungkapkan oleh seorang guru ketika murid atau siswa membuat satu kesalahan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Baik, dengan membuat beberapa pertanyaan tadi itu, murid bisa merasa tidak berharga dan dia akan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, teman. Posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Atau nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, itu adalah posisi guru sebagai teman. Baik, yang berikut adalah sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti
atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek, dan posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang berikut adalah posisi manajer. Posisi yang terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dalam posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik, itu adalah kelima posisi kontrol dari seorang guru. Yang berikut, segitiga restitusi. Baik, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Baik, itu segitiga restitusi. Ya, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan membuat evaluasi, akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Coba perhatikan, ada 3 sisi restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Baik, untuk restitusi ini, ketika di kelas atau di sekolah kita ada siswa yang bermasalah, yang harus dilakukan oleh guru adalah ada 3 hal ini. Yang pertama tadi itu validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Baik, untuk validasi tindakan yang salah ada beberapa pertanyaan dari guru dan pernyataan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini pertanyaan ketika siswa melakukan sebuah kesalahan.
Misalnya contoh kesalahannya, misalnya siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga di sini guru bisa menerapkan restitusi. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Ya, ketika di dalam kelas guru beserta warga kelas sudah membuat keyakinan kelas, pasti guru akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, di sini ada beberapa pernyataannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Baik, di sini Bapak Ibu guru, jadi kalau ketika siswa ada melakukan kesalahan di kelas atau di sekolah, jadi kita tidak langsung marah siswa tersebut. Kita harus menggunakan ketiga langkah ini untuk bisa mencari solusi dari apa yang telah dilakukan oleh siswa. Baik, yang berikut di bawah ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu beberapa ciri-ciri restitusi. Baik, sebentar juga Bapak Ibu guru bisa menyampaikan ketika selama ini menghadapi masalah. Nanti saya bersama Bapak Guru penggerak juga bisa berbagi hal atau pengalaman yang telah diperoleh dalam program guru penggerak. Baik, penutup, demikianlah pembahasan materi budaya positif yang saya ambil dari dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih. Salam bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Ya baik, selamat pagi. Sudah jam berapa sekarang? Jam 9.35 Pak. Jam 9.35, berarti kalau harus terlambat. Ya Pak. Ya baik, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya Pak. Ya baik, silakan masuk. Terima kasih. Baik, Rini tahu mengapa Rini dipanggil? Tahu Pak, karena tadi saya terlambat. Rini tahu jam berapa masuk pelajaran yang kedua? Tahu Pak, jam 9.30 Pak. Ya, kalau Rini tahu, apakah Rini masih tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bapak pernah melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, datang terlambat masuk ke kelas semasa sekolah. Nah, di sini Bapak tidak mencari tahu siapa yang salah, namun kita sama-sama mencari solusi supaya Rini tidak terlambat masuk ke kelas lagi. Iya Pak. Ya, baik. Nah, kira-kira pasti Rini mempunyai alasan mengapa sampai Rini terlambat masuk kelas. Iya Pak, karena tadi saya lama antri di toilet. Ya, mengapa sampai antri? Tadi Pak, banyak teman-teman tadi ke toilet sebelum biar masuk kelas. Ya, nah, Rini terlambat
terlambat masuk kelas karena lama antri di toilet. Iya, Pak. Ya, baik. Kira-kira ini terlambat masuk ke kelas. Apakah hari ini sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Saya melanggar keyakinan kelas. Nah, apakah ini masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Datang ke sekolah teman kamu rajin ke sekolah belajar dengan aktif. Itu yang saya ingat, Pak. Baik, jika masih ingat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Rini supaya Rini tidak terlambat masuk kelas lagi? Saya harus ke toilet pada saat jam istirahat atau meminta izin kepada guru untuk ke toilet. Ya, baik, terima kasih. Itu hal yang harus dilakukan oleh Rini di masa yang akan datang. Ya kan Rini? Iya, Pak. Kapan mulai melaksanakan? Mulai hari ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Rini sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Bapak doakan supaya Rini menjadi anak yang rajin dan selalu mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Rini. Apa hari ini? Baik, saya juga baik-baik saja. Baik, hari ini semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa Nando? Ya? Baik, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau apa yang kamu sudah siapkan? Poin kamus bahasa Inggris. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris, sebelumnya kita akan berdiskusi bagaimana kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Baik, kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, apa itu keyakinan kelas? Ya, bagaimana? Ya, menuliskan hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita lakukan di dalam kelas. Baik, untuk hal-hal yang baik dan yang positif yang kita lakukan itu, setelah kita hari ini saya minta pikiran dari adik-adik semua untuk menuliskan hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam kelas. Nanti Pak Guru akan membagikan secari kertas dan kalian akan menuliskan menurut kalian itu apa? Misalnya menurut Paskalis Limbat, hal-hal baik yang dilakukan di dalam kelas, misalnya berdoa sebelum memulai hal-hal baik yang lain kamu bisa tulis di kertas yang Pak Guru akan bagikan. Baik. Di dalam kertas ini kalian akan menuliskan keyakinan menurut Anda. Nanti setelah itu saya akan meminta kalian untuk menempelnya di papan yang sudah disiapkan. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4. Ya, tulis menggunakan spidol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, kalau kalian sudah menulis, ya nanti satu-satu untuk tempel di papan tulis menggunakan lakban ini. Ya, silakan tulis ya, menggunakan spidol warna. Tulis yang rapi. Ya, tulis yang rapi. Ya, cepat sudah. Ya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya seperti yang Pak Bicot tadi, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Sudah? Ya.
satu-satu. Ya, tempel di papan yang sudah disiapkan. Ya, satu lagi. Ya, tempel yang rapi mulai dari atas. Ya, cepat. Ya, kasih yang pertama itu kasih ke atas, sedikit kasih ke atas. Ya, bisa dipapan di sebelah yang lain. Ya, tempelnya. Yang kalian tempel ini adalah keyakinan kelas yang menurut kalian keyakinan kelas ini nanti akan kalian laksanakan